Perkenalkan, nama saya Abdi Julian Hadianto. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Teknik Arsitektur Universitas Halu Oleo. Jadi, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri saya dalam rangka untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran. Pernyataan diri dosen ini merupakan bentuk refleksi dan pertanggungjawaban akademik atas kontribusi saya sebagai dosen dalam melaksanakan dan mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian, dan publikasi karya ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam video ini, saya akan memaparkan proses pembelajaran pada mata kuliah Building Information Modeling atau yang dikenal dengan BIM. Jadi mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah praktikum dalam pendidikan arsitektur yang menekankan kemampuan mahasiswa dalam mengoperasikan software arsitektur yang berbasis BIM, yang mana merupakan kolaborasi bidang kerja arsitektur dengan bidang-bidang lainnya seperti arsitektur, engineering, dan construction, yang nantinya akan berhubungan satu sama lain sehingga meminimalisir kesalahan pelaksanaan konstruksi di lapangan antar disiplin ilmu dan pengendalian dalam proses desain. Penyampaian ini disusun dengan memperhatikan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa, materi pembelajaran, sistem dan metode pembelajaran studio, bentuk interaksi antar dosen dan mahasiswa selama proses perkuliahan, serta penilaian yang digunakan sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Pada mata kuliah Building Information Modeling ini, direncanakan sebanyak 16 kali tatap muka. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan adalah CPL 1, yaitu kemampuan umum 5, yang mana mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Pada video kali ini, saya akan menampilkan pembelajaran pada pertemuan keempat. Adapun sub CPMK-nya adalah 1. Mahasiswa mampu mempraktekkan menu perintah aplikasi BIM Autodesk Revit yang ada di modul bahan ajar sesuai dengan model rancangan. Kedua, mahasiswa mampu menghafal simbol perintah aplikasi BIM Autodesk Revit yang ada di modul. Terakhir, yang ketiga, mahasiswa mampu membuat gambar rancangan bangunan rumah tinggal tipe 36 secara 3 dimensi lengkap beserta komponen dan kelengkapan bangunan. Pembelajaran melalui model Project Based Learning melalui teknik studio di mana dilaksanakan penyampaian materi, tutorial, diskusi tanya jawab, asistensi, dan pengerjaan tugas gambar. Waktu yang diperlukan dalam mata kuliah ini adalah 1 kali 50 menit untuk tatap muka dan 2 kali 50 menit untuk praktek studio. Indikator penilaian yaitu kelengkapan tugas mingguan dan progres gambar. Bobot tugas pada pertemuan 4 yaitu 3% dari total tugas sebesar 10% dan 3% dari total partisipatif sebesar 10%. Untuk keseluruhan komponen penilaian yaitu partisipatif 10%, hasil proyek 25%, tugas 10%, praktikum 30%, UTS 10%, dan UAS 15%. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada jurusan arsitektur yang ada di semester 7 dengan bobot 3 SKS, di mana saya salah satu dosen yang mengampu mata kuliah ini. Media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini menggunakan komputer atau laptop, proyektor, dan papan tulis. Baik, berikut ini adalah video pembelajaran secara tatap muka untuk materi pertemuan keempat yang dilakukan di dalam ruang kelas studio perancangan arsitektur.
Assalamualaikum. Oke, semua, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Jadi, untuk suhu ruangan sudah cukup dingin? Cukup baik, Pak. Sudah cukup ya? Ya, Pak. Oke, berarti kita bisa memulai perkuliahan kita hari ini. Ya, jadi sebelum kita memulai perkuliahan ya, mungkin saya akan minta untuk ketua kelas memimpin doa dulu ya, sebelum kita memulai perkuliahan. Silakan ketua kelas. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, ketua kelas mungkin bisa dibawa absennya ke sini. Baik, Pak. Saya cek dulu. Oke, jadi pada hari ini ya, ini pertemuan keempat kita dalam mata kuliah BIM. Ya. Jadi di pertemuan keempat ini kita akan membahas itu yang pertama terkait dengan bagaimana kita membuat dinding, ya. Kemudian yang kedua mengatur ketinggian dan ketebalan dinding serta materialnya juga. Yang ketiga kita membuat dimensi setelah dindingnya sudah jadi kita membuat dimensi pada denahnya, ya. Dan terakhir, ya kalian harus menghafal seluruh menu-menu perintah yang sudah kalian lakukan dari awal pada saat membuat dinding dan dimensi. Ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi, ya ada yang bisa menjelaskan sedikit terkait materi yang lalu yang kita sudah pelajari? Ya. Mungkin saya mau bertanya dulu. Contoh aplikasi apa saja yang sudah mendukung BIM yang kalian tahu? Coba, siapa yang bisa bantu saya jelaskan? Saya, Pak. Oke, silakan. Menurut saya aplikasi yang mendukung BIM itu seperti Revit, Tekla, dan Archicad, Pak. Oke, itu baru 3 aplikasi saja ya. Sebenarnya ada banyak lagi untuk aplikasi yang sudah support BIM. Ya. Berikutnya, apa perbedaan antara BIM Revit sama aplikasi yang sudah kalian tahu? Misalnya perbandingan antara Revit sama AutoCAD. Ada yang bisa jawab di sini? Ya, Pak. Oke, silakan, Adila. Kalau menurut saya, apa yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya, AutoCAD itu hanya berfokus pada penggambaran 3D saja, untuk seperti apa di lapangan. Sedangkan SketchUp dia itu lebih berfokus terhadap bagaimana kita menggambar sebuah visualisasi yang nantinya akan di-rendering di aplikasi lainnya. Seperti itu, Pak. Oke, berarti sudah paham sejauh ini ya untuk perbedaan antara BIM Revit sama AutoCAD dan SketchUp ya? Pak. Nah, kalau AutoCAD itu lebih berfokus pada 2 dimensi saja, sementara SketchUp lebih ke modeling 3 dimensi dan juga untuk visualisasi realistis, ya seperti itu. Oke, sudah 2 orang yang bertanya ya, jadi saya anggap sudah cukup paham terkait dengan Revit ini. Nah, satu lagi pertanyaan, saya mau tanya, apa perbedaan tampilan interface antara Revit mungkin sama AutoCAD? Ada yang bisa? Saya, Pak. Oke, silakan Fajar. Menurut saya itu tampilan Revit kan dia seperti mirip-mirip di AutoCAD. Terus perbedaannya pada Revit itu ada pada menu family, yaitu untuk membuat komponen pada gambar. Oke. Terus ada juga pada ribbon bar, ada menu arsitektur, struktur, style, system, dan precast. Ada juga insert, annotate, analyze, meshing, and site. Collaborate, view, manage, and add-ins sama modify, Pak. Oke, bagus sekali ya. Jadi saya rasa kalian sudah bisa melihat langsung di interface dari Revit ya, dan kurang lebih mirip sama AutoCAD. Oke, luar biasa sekali ya, karena kalian sudah paham terkait dengan perbedaan dari BIM Revit itu sendiri terhadap software AutoCAD dan SketchUp. Ya. Nah, jadi di sini kita akan lanjutkan ke materi pertemuan keempat kita. Jadi untuk materi kita hari ini, kita akan berfokus pada membuat dan menggabungkan dinding. Ya. Kemudian ada nanti setelah dindingnya jadi, kita akan membuat dimensi dari denahnya. Nah, sudah cukup jelas terlihat? Jelas, Pak.
Jadi untuk pertemuan keempat ini ada CPL yang harus kalian tuntaskan untuk lulus dari mata kuliah BIM ini. Ya. Jadi CPL-nya itu di sini kalian mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks menyelesaikan masalah di bidang keahliannya. Kalau kalian di arsitektur ya berarti bidang arsitektur, ya, berdasarkan analisis dan informasi data, ya. Nah, di CPL ini diuraikan lagi ada CPMK. Nah, CPMK yang kalian harus tuntaskan di pertemuan kali ini itu ada dua, ya, CPMK 3 dan 4, yaitu kalian itu mampu mengaplikasikan menu perintah aplikasi BIM Revit, ya. Yang kedua, di sini mahasiswa mampu mencipta gambar rancangan bangunan secara 3 dimensi dan 2 dimensi. Nah, berikut untuk sub CPMK, ya, untuk pertemuan keempat kali ini, ya. Di sini ada sub CPMK 4, 5, dan 6 sesuai dengan RPS yang sudah saya bagikan di pertemuan awal yang lalu. Ya. Jadi di sub CPMK 4 di sini, ya, diharapkan itu kalian mampu mempraktekkan menu perintah aplikasi BIM Autodesk Revit, ya, yang ada di modul sesuai dengan rancangan. Jadi kalau rancangan kita kali ini adalah rumah tipe 36, ya. Ini kalian harus tuntaskan, ya. Kemudian di sini sub CPMK 5, kalian mampu menghafal simbol perintah aplikasi BIM Autodesk Revit, ya, yang ada di modul. Sebenarnya tidak harus semua, jadi kalian harus menghafal yang paling sering digunakan. Itu, karena ada lumayan banyak aplikasi menu perintah yang akan digunakan. Nah, dan yang terakhir sub CPMK 6 di sini, jadi kalian diharapkan itu mampu membuat gambar rancangan bangunan rumah tinggal tipe 36 secara 3 dimensi, lengkap beserta komponen dan kelengkapan bangunannya. Jadi kalau kalian buat sudah lengkap DNA, tampak potongan, bahkan sampai di detailnya. Seperti itu. Nah, untuk indikatornya di sini, jadi yang harus kalian tuntaskan adalah mempraktekkan dan menggabungkan dinding menjadi rancangan DNA. Ya. Terus yang kedua, mengatur ketinggian dinding, ketebalan dinding, bahkan sampai di material dinding. Yang ketiga, membuat dimensi atau ukuran pada DNA sesuai dengan grid yang telah kalian buat. Jadi di pertemuan sebelumnya kalian sudah membuat grid DNA, ya. Nah, itu kalian tinggal melanjutkan saja. Dan yang terakhir, ya tetap terulang lagi, menghafal menu perintah yang sesuai dipraktekkan hari ini. Seperti itu, ya. Nah, sekarang kita akan memulai praktikum. Jadi kalian silakan buka file Revit-nya yang kemarin minggu lalu, ya. Silakan dilanjutkan untuk membuat dinding, kemudian nantinya kalian membuat ketebalan dindingnya sama mengatur materialnya. Oke, jadi sebelum kita masuk membuat dinding, ya, saya mau tanya dulu ke kalian, siapa yang tahu material komponen penyusun dari dinding? Ada yang tahu? Ya Pak. Oke, silakan Faisal. Baik, untuk setahu saya material penyusun dinding itu yang pertama batu bata, kemudian ada spesi, Oke, plasteran, oke, biasa ada pelamir, dan terakhir ada cat. oke. Ada pelamir sama ada cat, ya. Oke. Nah, jadi sekedar informasi, ya, sebelum pelamir itu boleh menggunakan acian dulu, ya. Tergantung dari kliennya mau yang mana. Kamu boleh pakai acian dulu baru pelamir atau tidak langsung pelamir saja, ya. Oke, bagus sekali, ya. Jadi sebelum kita mulai praktikum hari ini, ya, saya mau menjelaskan sedikit dulu terkait dengan materi hari ini, yaitu membuat dinding, ya. Nah, jadi kalau pada gambar, ya, di lapangan itu kita harus memperhatikan terkait dengan materialnya, penyusun dinding, ya, kemudian dimensi dinding itu sendiri, dan komponen penyusun dinding, ya, material, dimensi, sama komponen penyusun, ya. Kita akan mempraktekkan membuat dinding batu bata merah, ya. Nah, dinding batu bata itu sendiri, ya, kalau sesuai standar SNI, lebar dari batanya itu adalah berapa? 11 cm, ya. Nah, kalau ditambah dengan ketebalan plesteran, ini jadinya berapa? Jadi 15 cm, ya. Jadi untuk ketebalan full dari dinding bata merah adalah kurang lebih 15 cm. Jadi dari
11 tadi untuk ukuran bata merahnya saja, ya. Nah, dari 11 ini berarti untuk plesterannya itu berapa? 2 cm, ya. Jadi 2 cm di sisi luar, ya, dan 2 cm di sisi dalam, ya. Nah, untuk membuat dinding sendiri, ya, pada Revit kalian harus tentukan dulu yang mana sisi yang jadi interior, yang mana jadi sisi eksterior, ya. Nah, seperti yang pada gambar ini. Nah, ini gambar plesteran acian pelamir. Nah, kadang kita hanya membuat dinding itu cuma bata sampai di plesteran saja, ya. Tapi dalam sebuah dinding itu ada yang namanya finishing. Ada acian atau ada pelamir, ya. Kadang ada yang menggunakan dinding yang dipelamir saja tanpa acian, ya. Itu juga boleh, ya. Ada yang menggunakan acian sekaligus ada pelamir, ya. Makanya kalau kalian lihat dinding ada yang teksturnya agak kasar, ya, kemungkinan besar dia tidak melakukan acian dulu, dia langsung pelamir, ya. Tapi kalau dapat yang mulus, yang tampilan dindingnya bahkan hampir kayak glossy, ya berarti dia pakai 2 komponen tadi tambahan untuk finishing, ya, seperti itu. Jadi perlu diingat terkait dengan lapisan ini, ya. Ini berarti kalau ada acian sama pelamir, berarti nanti adanya ketebalan kurang lebih sekian milimeter di sini, ya. Tergantung dari kelurusan bidang dindingnya, ya, atau seberapa parah bumping yang ada pada plesteran. Kalau saya sebut bumping itu tekstur, ya, tekstur dari plesterannya, ya. Nah, ini untuk contoh dinding yang ada di Indonesia, atau saya lebih tepatnya sebutnya di daerah tropis, ya. Kalau misalnya dinding untuk daerah di luar daerah tropis atau yang iklimnya dingin, ya, otomatis ketebalan dindingnya itu tidak seperti ini, ya. Bahkan bisa 2 kali lebih tebal dari dinding yang ada di sini, ya. Ukuran dindingnya bahkan bisa sampai dengan 20 sampai 30 cm, tergantung dari lokasinya di mana. Semakin dingin daerahnya berarti semakin tebal bata yang digunakan, ya. Nah, bukan hanya bata saja biasanya. Pada area indoor, saya sebut misalnya ini indoor, ya. Nah, pada area indoor ini biasanya ada lapisan untuk peredam suara, ya. Kemudian untuk insulasi panas itu ada juga, ya. Sekarang kita masuk ke praktikum membuat dinding. Ya, silakan dibuka untuk Revit-nya masing-masing. Oke, jadi untuk semua silakan buka file Revit yang minggu lalu, ya. Terakhir kita untuk progres sampai di pembuatan grid, ya. Nah, untuk grid saya rasa sudah semua, ya. Jadi sekarang kita akan membuat dinding, ya. Kita menggabungkan seluruh dinding menjadi sebuah denah. Nah, untuk menu yang pertama, ya. Kalian bisa buka juga di buku ajar yang sudah saya share di pertemuan yang lalu, ya. Jadi ini untuk kalian bisa buka di halaman 23, ya. 23 sampai 29 itu ada materi terkait dengan pembuatan grid, kemudian nanti masuk ke pembuatan dinding. Ya, jadi materinya itu satu paket, ya, saling mengikut. Ketika mau buat dinding, otomatis harus membuat grid terlebih dahulu, ya. Nah, nanti di halaman 29, ya, bisa kalian juga pelajari untuk cara membuat dinding, ya. Jadi menu yang pertama itu nanti kita mulai dengan menu wall, ya. Silakan lihat di Revit kalian masing-masing, ya. Di situ ada menu wall, ya. Nanti pilih yang wall arsitektural, ya. Kita pilih wall arsitektural. Kalau di bawahnya ini ada juga yang struktural, tapi kita belum sampai ke tahap itu, ya. Kita klik dulu yang wall arsitektural, ya. Nah, setelah diklik wall arsitektural, ya, ini ada 2 cara. Kita bisa langsung menggambar, ataukah kita ganti dulu, edit dulu si wall-nya atau dindingnya, ya. Kalau saya lebih enak kita set up dulu dindingnya, ya. Kita atur dulu. Nah, di sini kita pakai misalnya karena Revit 2023 yang kita pakai, berarti kalau saya tidak salah, semua ada yang wall eksternal 215 BWK. Ada? Yang seperti ini gambarnya. Wall eksternal 215 BWK. Ya. Nah, di wall ini hanya sebagai acuan saja, ya.
ini belum jadi dinding yang pasti. Kita harus mengedit, kita buat baru dulu ya. Jadi caranya kita klik edit type di bagian bawah dari ini, masih di kolom properties ya. Edit type. Nah, muncul type properties seperti ini. Nah, ini kita harus bikin dinding yang baru dulu ya. Kalau dinding kita mau buat, berarti saya misalnya kasih nama di sini dinding 15 atau 150 mili ya. Kalau biar lebih familiar 15 cm. Nah, setelah diduplikat, ganti nama ya. Kita oke. Nah, ini otomatis namanya di sini dia berubah jadi dinding 15 cm ya. Nah, sejauh ini setup-nya untuk dinding sudah ya. Nah, jadi kita tidak usah dulu membuat yang finishing pakai finishing acian atau lamir. Kita cukup begini saja dulu ya. Yang penting objek kalian sudah jadi dan tertutup dindingnya. Ya. Setelah itu kita oke, ini apply oke ya. Nah, pada menu properties di sebelah kiri atas itu sudah akan muncul gambar dindingnya dengan ketebalan 15 cm. Ini sesuai nama yang kita buat tadi ya. Nah, ini kalian tinggal langsung gambar. Ya. Tinggal ditarik mengikuti grid yang sudah kalian buat minggu lalu. Ya. Nah, jadi silakan kalian buat denahnya berdasarkan instruksi yang ada tadi. Jadi kalau misalnya ada yang masih kurang jelas, silakan langsung bertanya ya. Bisa juga membuka tadi bahan ajar yang tadi sudah saya share tadi. Bagaimana caranya kasih ini Pak? Ada hatch batanya, Oh, kasih tentara. kalau hatch itu kamu harus lihat di view bagian bawah itu ada, coba arahkan kursornya. Iya. Nah, kamu bisa pilih yang medium atau fine. Nah, itu sudah muncul semua tuh. Nanti untuk tampilan realistik atau tidaknya nanti bisa dicek di situ lagi. Oh, Nilainya. Nah, itu. Ya. Jadi warna yang itu sudah munculkan warna dari batanya tadi. oke Pak. Izin bertanya, ini kan Ya, bagaimana? sebelumnya saya sudah buat, terus ini kan sudah di modify juga Pak. Jika kita ingin lihat previewnya bagaimana? Kalau mau lihat preview dari gambar batu batanya, kamu bisa langsung klik ini preview. Ya. Oh, Coba diklik. Nah, itu langsung muncul simbol dari dindingnya ya, dari ikon batanya juga sudah kelihatan sama warnanya. Nah, kalau mau lihat langsung ke 3 dimensinya, nanti tinggal di bagian project browser pilih yang 3D. Nah, ada yang 3D enggak? 3D views, diklik 2 kali. Nah, ini 3D views. Coba klik ini. Nah, itu sudah muncul ya. Jadi tekstur sama warnanya itu sudah kelihatan di view 3D ya. Saya Pak mau bertanya, kalau bagaimana? untuk dimensi antar ruang itu bagaimana ya Pak? Nah, kalau dimensi ruang itu kau tinggal buka modul ajar tadi ya, Iya. buka ajar itu di halaman 34. Jadi nanti kamu bisa klik di sini untuk menu annotate ya. Nah, ini ada linear, kamu boleh pakai alit atau linear ya. Nah, coba dipakai salah satunya dulu. Oh iya Pak. Nah, itu dia muncul kan. Nah, jadi tinggal kamu bikin semua. Ini kan sudah jadi semua ya. Iya, Pak. Ini sudah jadi, tinggal ditambah yang dimensinya. Oke, jadi ini untuk absensinya ya. Coba ketua kelas nanti tolong diedarkan ke teman-temanmu. Silakan diisi absensinya untuk pertemuan keempat ya. Oke, bagaimana? Sudah semua bisa buat dinding sama pasang dimensi? Sudah Pak. Sudah atau belum? Sudah. Oh, ada yang belum ya? Oke, untuk yang belum, ya nanti tolong bertanya ke temannya yang sudah ya. Jadi kita tidak bisa full 100% di kelas karena kita keterbatasan oleh waktu ya. Jadi nanti yang sudah tolong bisa ajari juga temannya ya di luar dari kelas ya. Nah, jadi untuk yang belum ini kalian harus banyak berlatih ya.
Jadi bukan hanya di kelas saja, di luar kelas juga perlu. Nah, karena waktunya sudah mau habis, ya. Jadi di sini saya butuh siapa yang bisa simpulkan materi hari ini. Saya, Pak. Oke, silakan, ayo. Jadi yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini adalah dalam membuat gambar di Revit ini, dalam membuat gambar dinding itu harus memperhatikan lapisan struktur penyusun dinding. Itu saja, Pak. Oke, bagus sekali. Siapa lagi? Ada yang bisa lagi tambahkan? Saya Pak, Oke, silakan Bila. izin untuk menambahkan dari jawaban Ayu tadi, setelah kita mengetahui berapa lapisan struktur penyusun dinding yang akan digambar, kita juga harus paham tentang berapa dimensi atau ukuran lapisan itu sendiri dan ketebalan material penyusun dinding itu. Itu saja Pak. Oke, saling melengkapi ya kesimpulannya. Jadi di sini saya mau tambahkan lagi sebagai penutup ya. Jadi pemahaman kalian di lapangan ini sangat diperlukan dalam membuat gambar di Revit ya. Jadi tidak bisa kalian hanya membuat gambar tanpa ukuran ya. Jadi harus paham juga apa materialnya di lapangan, dimensinya berapa ya, kemudian lapisannya bagaimana. Jadi pengetahuan material, dimensi material, fungsi material ini sangat-sangat dibutuhkan dalam membuat gambar di Revit ya. Karena BIM Revit ini berisikan informasi keseluruhan tentang bangunan. Jadi kalau Anda mau membuat gambar 2 dimensi, itu otomatis sudah jadi 3 dimensinya. Oke, jadi saya rasa itu saja untuk materi hari ini ya. Jadi bagi yang belum, tolong ini dilengkapi gambar membuat dindingnya ya, sampai menjadi gambar denah ya. Minggu depan akan saya periksa sebagai nilai tugas kalian ya. Baik, jadi saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini karena waktunya juga sudah habis. Kita ketemu di minggu depan dengan hari dan jam yang sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.